Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Fides dimanapun berada. Informasi yang kita saksikan beberapa hari yang lalu, seorang perempuan muda yang berhasil menerobos ring 1 Mabes Polri di Jakarta telah membuat kita sontak kaget. Bagaimana tidak? Seorang perempuan muda belia yang masih menempuh studi pendidikan di perguruan tinggi dan tergolong masih sangat muda sekali, bisa dan mampu menembus ring 1 Mabes Polri dan berhasil melepaskan tembakan-tembakan ke arah aparat kepolisian pada saat itu. Walaupun berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan membuat Zakia Aini, salah satu pelaku, tewas di tempat. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak potensi dan sumber yang bisa menjadi kekerasan dan tindakan-tindakan kriminalitas yang bisa saja berbaju ekonomi, berbaju agama, dan lain sebagainya. Zakia Aini adalah salah satu penanda bagi kita semua, baik masyarakat sipil dan institusi pertahanan, yang bisa menjadi gambaran bahwa kejahatan-kejahatan seperti ini bisa saja terjadi di sipil, di warga sipil, bukan hanya terjadi pada institusi pemerintahan, tetapi ancaman-ancaman seperti ini bisa melibatkan dan mengorbankan siapa saja. Kasus penembakan di Mabes Polri beberapa hari yang lalu memberikan kita sebuah gambaran yang cukup gamblang juga, bagaimana kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan sangat terencana oleh seorang yang masih sangat muda. Dan bibit-bibit seperti itu yang berlandaskan teologi keagamaan yang merekomendasikan dan menafsirkan kekerasan sebagai senjata utama dalam melakukan gerakan-gerakan ajaran misalnya, menjadi penting bagi kita untuk analisis dan percayai bahwa gerakan seperti ini akan banyak lahir di tempat-tempat lain. Zakia Aini bisa saja berada di dekat rumah kita, di depan kita, dan di belakang kita. Ini terjadi karena begitu rendahnya pahaman keagamaan yang disampaikan oleh orang-orang yang berwenang kepada anak-anak milenial, anak-anak muda di sekitar kita. Sehingga ada orang yang berani mempertaruhkan nyawa demi surga. Ada orang yang berani mempertaruhkan kehormatan dan rasa malunya, bahkan mempertaruhkan seluruh apa yang ada dalam dirinya, katanya dalam rangka mencapai titik surga. Sehingga kekerasan bagi mereka ditafsirkan sebagai sebuah jalan perjuangan. Coba kita lihat, kekerasan ditafsirkan sebagai jalan perjuangan. Semua orang tidak bisa lepas, semua orang turut bertanggung jawab, turut andil, harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Bisa saja orang seperti Zakia ini yang sudah terdoktrinasi oleh ajaran-ajaran yang seperti ini ada di sekitar kita. Bahkan boleh jadi ia adalah keluarga kita. Ada banyak ciri khas yang ditampilkan orang-orang seperti ini, mulai eksklusif, mulai tanggap dalam melihat perbedaan-perbedaan yang ada, dan bisa jadi dari semua doktrinisasi yang dia dapatkan dari berbagai sumber-sumber tempatnya belajar, bisa menjadi amunisi dan motivasi dalam melakukan kekerasan dimanapun. Kekecewaan, masalah ekonomi, dan berbagai latar belakang
masalah sosial yang dihadapi oleh seseorang juga tidak bisa lepas dari faktor yang menjadi hal yang memengaruhi dirinya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kecewa kepada pemerintah, sakit hati kepada pemerintah, dan frustasi dengan kehidupannya yang mungkin tidak berkesesuaian dengan apa yang dia cita-citakan selama ini, menjadi faktor, menjadi sebab kenapa orang terlibat hal-hal seperti itu. Mabes Polri itu adalah objek yang menjadikan sasaran pelampiasan. Tembakan itu bisa berupa kekecewaan, bisa berupa sakit hati. Tembakan ke Mabes Polri, teror ke Mabes Polri bisa berupa ekspresi-ekspresi keagamaan yang selama ini meluap karena keinginan dan cita-cita perjuangan ingin mendapatkan surga secara instan. Kita berharap tidak ada lagi Zakia Aini seperti ini yang menjadi masalah dan momok yang menakutkan bagi kita. Kita tidak ingin lagi ada orang seperti Zakia Aini yang secara simbolik melukai simbol-simbol nilai-nilai agama tertentu. Orang-orang seperti Zakia Aini sebaiknya dan selayaknya menjadi orang yang produktif di masa-masa mudanya. Kita juga berharap bahwa elit-elit keagamaan kita, aparat, dan seluruh elemen-elemen sosial masyarakat bisa terlibat dalam pendidikan dan hal-hal yang bisa merusak generasi muda, apalagi doktrinisasi keagamaan yang sangat terorganisir dan sangat rapi. Sekian dan terima kasih.